Bahkan waktu SMA pun gue tinggalnya di pinggir kali yang temboknya triplek doang. Yang kalau mau mandi tuh airnya hitam banget. Kita kasih solusi. Dozel. Udah mulai langsung dong. Kok gak ada 5, 4, 3, 2, 1 close the door? Gak ada. Itu Dedi. Udah ya. Derry Kobuzer. Wah, Dok. Yes. Dari tahun 2012 kita udah ngonten-ngonten gak karuan dulu ya? Waduh, kita dulu kan jackass banget ya. Masih inget gak program kita? Udah. Namanya Keder. Kelakuan Edo Derry. Jangan ditonton, dosa. Please jangan ya. Udah di zaman kapan nih? Gak ada. Zaman sebelum tobat ya, semua orang punya masa lalu lah ya. Iya, sekarang Edo udah, Masya Allah, udah menemukan jati diri yang benar. Gue nyari, kok Edo yang dulu gak ada, alhamdulillah berani gue kontak dah kalau gitu dah. Banyak deh bisnisnya dia. Gue waktu ke beberapa bulan lalu, gue meeting sama teman-teman. Siapa Erik tuh foto laku ya kan, kita sewa di atas tuh. Akhirnya pas ke lantai 2-nya kok ketemu lo kan. Oh iya, lu sewa yang sebelahnya ya. Iya. Itu punya lo juga tuh yang Jawa di atas. Enggak, itu punya mentornya gue. Lu satu lantai punya lo tuh. Enggak Social bread itu yang tengah doang. Enggak, cuma 6 bangku doang, begini doang, kita 6 bangku. Kita juga nyewa di sana. Masa iya? Iya. Oh. Sekarang baru kita, puji Tuhan, udah 900 meter persegi. Oh iyalah, udah ada investornya. Iya enggak ya? Venture capitalnya luar biasa. CTO-nya juga ngeri. Ada gini bro, gue mau bahasnya gini sebenarnya. Kan lu sekarang udah banyak berubah ya. Mungkin banyak yang tanya, mungkin kangen Edo dulu. Satu lu klarifikasi lah. Kenapa lu bisa begitu, dalam artian mungkin fokusnya ya. Kita bahasnya, pembahasan kita gak jauh-jauh dari kalau kasih solusi nih, lu bisa kasih solusi kepada teman-teman semua mengenai bisnis. Ya kan, gimana caranya naikin demand, ya kan, akuisisi market kompetitor pindah ke kita. Pokoknya gue menarik, gue nonton konten-konten lo sekarang udah sangat jauh lebih bermanfaat ya. Iya bener, ini teman lama gue nih, Masya Allah nih. Nah tapi mundur lagi ya Dok ya, kita bahas dari awal ya Dok. Berarti lo dulu gimana sih, maksudnya apa, perjalanan hidup gue? Iya. Oke. Berdarah-darah sempat ngerasain ya. Mungkin lo bisa cerita deh. Sampai akhirnya sekarang lo punya harta yang yang ada lah ya. Iya. Ya karena gue tuh lahir kan nggak punya bokap. Jadi begitu lahir ya taunya cuma ada mama aja gitu kan. Oh. Nah karena nggak punya bokap, nggak punya tulang punggung ekonomi, jadi double kill tuh. Udah broken home, Miss Queen lagi kan. Di mana, di Jakarta? Udah langsung? Di Jakarta. Oke. Nah, dulu tuh saking susahnya tuh, gue tuh kalau makan waktu kecil ya, kalau nambah diomelin. Anak lain kalau nambah, pinter ya nambah. Kalau saya nambah lu. Sebegitu. Emang iya? Yes. Bahkan waktu SMA pun gue tinggalnya di pinggir kali yang temboknya triplek doang. Yang kalau mau mandi tuh airnya hitam banget. Jadi gue kalau mau ke sekolah tuh, gue bimbang. Kalau gue mandi malah makin kotor. Orang mandi gara-gara bau ya. Lu mandi gitu bau lo gitu. Kalau ini jangan mandi deh gitu ya. Tapi untungnya waktu SMA, tadi kan gue sempat cerita ya, bahwa ada mamanya teman gue yang tahu kondisi gue saat itu. Akhirnya dia undang tuh, Edo kalau mau makan malam datang aja ke rumah AI gitu. AI itu apa? AI itu tante lah. Karena keturunan Tionghoa kan gitu. Oh, ternyata tuh ChatGPT itu dari Tionghoa ya? AI itu AI. AI. Oh beda. Maaf saya nggak tahu. Oke, habis itu ya udah diundang kan, Edo kalau mau makan datang aja makan malam bareng. Ya udah, saya diundang sekali, datangnya 2 tahun. Jadi ya itu berkat kebaikan orang lah. Oke. Sesusah itu. Terus akhirnya lu gimana sekolah? Ya sekolah bayarnya? Ya masih dibayarin sama orang tua, sama mama. Oke. Cuma ya untuk sehari-hari cuma dapat 300.000 sebulan ya. Kerja jadi kasir warnet, kemudian jualan parfum door to door. Kalau sekarang kan enak ya, jualan parfum tuh online ya. Dulu ketok-ketok dah. Gitu. Saya punya tester Oriflame nih. Gue inget banget lagi. Sama Sophie Martin, enggak? Enggak, saya Oriflame aja. Oriflame ya? Iya. Keranjang kuning belum ada tuh ya? Belum ada. Dulu nggak bawa keranjang, kita kantong resek. Oh berat banget. Iya, seperti itulah bertahan hidupnya waktu SMA sampai kuliah juga. Ya masuk UI. Keren juga lu, pintar juga lu ya? Lumayan. UI apaan? Fakultas? FISIP kita.
Oh iya. Yes. Masih ya, gue gak percaya dulu lu UI. Wih, cek aja di buku kuning ada kali. Muka gue ada gak ya? Tapi 2 tahun berhenti gue. Lah kenapa? Karena gue kan kerjanya di Mangga Besar, pokoknya di kota lah, daerah kota. Tapi gue kuliahnya di Depok. Gue perjalanan ke Depok 2 jam. Wah, ya kan. Kuliah 2 jam, balik lagi 2 jam. Terus lama-lama, waduh, kok belek makin banyak. Naik motor kan belek. Iya. Terus ya udah akhirnya bingung mau lanjut kuliah, tapi gue perlu kerja untuk dapetin uang. Jadi selalu bimbang di situ kan. Jadinya akhirnya ya udahlah, gue kerja aja dulu, cari duit dulu gitu. Akhirnya 2 tahun di UI berhenti, cari duit dulu, abis itu baru lulusnya S1-nya di London School gitu. Deh, emang lu London School juga? Iya. Ini gue gak ada sandiwara loh, gue belum ngomongin kampus. Lu batch berapa? 11. Oh, gue batch 10. Gue senior bro. Tapi gue lulusnya bareng batch 12. Gue kuliahnya lama juga. Lama banget loh. Iya, gue 2007. Karena gue sambil kerja bro. Oh, lu 88 deh? Gue 86. Hah, kok masuk kuliahnya? Kan tadi kan gue 2 tahun dulu di UI. Oh iya benar-benar lama di situnya ya. Iya. Gue lulus SMA 2007. Langsung London School. Iya, ada Mr. Arno. Iya. Udah meninggal tau? Emang iya? Ya, beneran. Mr. Arno udah meninggal. Asdosnya Tunggul. Bentar ya, gue reunian dulu bentar. Enggak usah. Iya benar. Iya. Kemarin baru ke sana juga ketemu sama Memprita ya. Iya, Memprita. Gina ada Gina. Anaknya? Oh, enggak men. Oh, angkatan gue. Enggak kenal. Memprita parah banget ya. Anak satu angkatan sama gue. Oh ya nggak tahu sih. Gue tuh kelas malam, soalnya gue kerja malamnya, gue ambil kuliah malam. Itu pun nggak pernah bergaul, cuma datang kuliah pulang, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Kuliah pulang. Gue udah hampir deg-degan aja ya. Anda menjual diri Anda bagaimana? Gue siang, kan London School itu pagi, siang, sore, malam. Iya. Ke sekolah kan. Anyway, lulus tuh London School. Lulus. Oh, makanya waktu itu kan kita konten di London School kan? Iya, betul. Yang lo itulah pokoknya. Ya. Adalah rahasia. Terus kepikirannya dulu gimana, Dok? Dalam arti belum tahu ya cara monetize, yang penting lo konten aja. Ya kan? Terus pentingnya personal branding dan seterusnya, memang udah kepikiran dari awal atau memang ngalir aja pada saat itu? Enggak, kita ngomongin dunia content creator ya. Iya, kan pasti kan lo itu dulu kan sebelum bisnis kan? Iya betul. Jadi tahun 2009 gue masih jaga warnet. Ya udah, gue bikin lah konten pertama gue. Viral dong. Gitu. Gue upload kan, set. Viral. Gue tungguin ada 1 yang nonton. Wih, besoknya 2 yang nonton. Kenaikan 100% ya kan? 1 kedua tuh kenaikan 100%. Harus positive thinking ya kan? Iya dong. Ya kan? Hari ketiga gue cek lagi kan, set ya kan? 3 yang nonton. Tahu nggak? Yang nonton siapa? Ya gue sendiri. Kan gue mencet. Lu mencet YouTube tuh kehitung ya? Oh iya. Kan gue mencet tuh. Kan gue cek. 1 view ya gue sendiri itu. Astagfirullah, perjuangannya parah banget ya. Terus tapi YouTube kan itu awal-awal, Dok. Ingat ya? YouTube kan dulu kan 2008 ya? Iya, 2009 gue 2009. Enggak YouTube-nya, platformnya. Waduh, gue kurang tahu deh. Chandra Liao itu 2008 kalau nggak salah. Apanya mulai kontennya? Enggak ya? Enggak tahu saya. Kalau gue mulai kontennya tahun 2009 lah baru mulai. Pokoknya dulu tuh ada YouTuber yang sekarang nih, cuma gue liat konten siapa ya? Gue dia diwawancara apa dia ngomong sendiri depan kamera. Ada yang memulai, gue tuh YouTuber bisa dibilang salah satunya pertama YouTuber. Karena platform YouTube baru hadir. I see. Siapa ya? Idol Chandra atau Bayu Skak sih? Iya kali ya. Pokoknya itulah pokoknya mereka wajar dong, memang mereka dari awal ya. Lupa gue juga. Emang generasi pertama lah. Ya udah, akhirnya tapi gue pakai YouTube ya nggak ada yang nonton memang, tapi ya terus aja mencoba kan, berharap ada yang viral. Abis itu viralnya pelan-pelan banget, ada yang nonton dari Kaskus waktu itu 15 orang yang nonton. Gue inget banget kan, viewersnya 15. Ya gue udah seneng, 15 orang lumayan lah, 15 orang ya hampir setengah kelas lah kan. Gue kan orangnya positif thinking aja kan. Terus ya udah, ya gue bikin konten menghibur mereka 15 orang ini aja gitu kan. Ya udah, semangat ya. Terus sampai bertumbuh-tumbuh ya sampai sekarang lah. Termasuk bikin Happy Holiday Indonesia, termasuk bikin Keder waktu itu. Oh iya. Jadi
gue mencoba bikin konsep apa yang nggak bisa tayang di TV, gue coba tayang di YouTube. Makanya kita lumayan ekstrim dulu ya kan, bikin kontennya. Orang nggak kenal pinggir jalan dia nikahin aja, dilamar aja nih gue berdua sama dia nih kelakuan nih. Lu itu kan? Lu ide lu. Orang kita lagi meeting di Indosiar. Gue masih inget dulu adegannya gimana. Gue meeting sama lo di Indosiar waktu itu, ketemu tuh kita. Oke, setelah itu baru tiba-tiba lu nawarin. Emang Edo nih dari dulu tuh memang selain kooperatif dan visionernya orang. Bener. Tiba-tiba lu nggak punya channel YouTube. Iya. Dar, bikin ini yuk, program yuk. Gue diem aja. Lu udah ada tuh YouTube lu udah berkembang tuh, udah bagus. Tayangan di mana? Di platform gue. Oke juga nih, kan dia udah gede kan waktu itu subscribers lo. Ngapain kita? Pokoknya udah nanti gue jelasin deh. Gue inget banget. Talent mana yang disuruh syuting program baru tahu pas hari H, pas di trik-trik matahari pas mau syuting. Dan pakai kamera lu juga. Iya banget. Ini emang dahsyat nih orang. Iya bener pakai kamera gue. Iya kan? Ngapain udah ntar aja, tapi gue nggak bisa, gue udah jam 10 aja gue bisanya, gue ke siaran dulu. Ya udah, kelar siaran kita ketemuan di mana Dok? Udah daerah mana? Tamrin. Ya udah kita ketemuan di pasar festival Kuningan. Iya. Set, lo ada kamera kan? Hah? Ya udah. Apaan sih, syuting apaan? Udah gini Der, nanti ada orang-orang random di pinggir jalan. Pokoknya kita ngelamar aja, kita ajak nikah. Wah gila gue bilang. Ini kelakuan dia nih. Gak ada brief sebelumnya. Ya udah. Terus gimana? Udah bismillah, udah cabut. Tak, jalan. Tuh sekarang lu. Mau aja gue dibego-begoin sama dia nih. Iya, pertanyaan gue, kok lu mau ya? Gue aja kalau mikir, kalau gue digituin pasti gue gak bakal mau ya. Ya dulu sama di otak gue, gimana caranya main viral. Iya, memang otak kita ya begitulah. Ya kan, terus masuk dalam mall, dibasuh lah apalah, aduh. Dulu pada saat itu buat ambil pelajarannya, ternyata apa sih yang bisa dipetik? Kita ikhtiar atau mungkin lakukan ikhlas, lakukan tanpa harus bertanya, neko-neko itu kan. Iya, betul. Bener gak? Betul. Ya maaf ya, oknum gue sebutnya. Konten kreator zaman sekarang tuh kan banyak tapinya. Tapi kalau ini gimana? Iya, tapi ada duitnya nggak ya? Iya, betul. Tapi gitu jadinya tuh. Iya kan dulu kita bikin konten bukan mau duit, bahkan kita dulu belum tahu gimana caranya dapetin duit. Dulu kayaknya belum ada kepikiran AdSense kan? Iya, exactly, benar. Bahkan dulu kayaknya belum diaktifin AdSense-nya, atau memang belum ada di YouTube Indonesia AdSense ya. Betul. Dan gue inget banget kata-katanya dia. Terus nih gimana nih Dom? Maksudnya gue juga nggak kepikiran cara monetize ya, gue nggak kepikiran revenue, boro-boro ya dulu kita ya udah jalanin aja kan. Terus lo waktu itu kalau nggak salah lo ngomong kayak udah ntar siapa tahu ada yang lihat kita bisa dibikinin inilah itulah, pokoknya mimpi lo begitu ya kan. Mindsetnya memang tetap pengen masuk TV kan. Iya kan, siapa tahu ntar kita bisa dibikinin ini. Mungkin makanya tadi gue bilang Edo tuh visioner dari dulu, makanya nggak heran ya perjalanan dan seterusnya. Gue ya aja dulu. Oh ya udah gitu. Nah itu belum ada bisnis lo ya? Belum. Lah terus waktu itu lo gimana caranya berpikir bahwa sampai akhirnya ntar lo nyambung ya kayak sekarang ini ya? Gue nggak bisa melulu di dunia kayak begini nih, ya kan? Ya akhirnya kan backbone-nya lu harus pikirkan gimana caranya ada bisnis apa segala macam. Itu gimana Dok? Gue nggak pernah pikir gitu sih. Ya terus yakin bakal bertahan seumur hidup dengan perkontenan gitu? Enggak, gue nggak pernah mikir sampai sana. Gue pertama kali nyebur yang bisnis yang benar-benar bisnis ya, maksudnya yang di manage dengan, maksudnya kalau jualan itu udah ya nggak terorganisir lah, cuma asal-asalan aja kan. 2020 sebenarnya gue baru mulai bisnis secara serius ya. Kenapa? Karena pandemi. Justru jadi kan gue punya warteg gratis nih. Warteg gratis tuh kita bagi-bagi makanan gratis lah. Kita punya food truck, kita keliling bagi-bagi makanan gratis. Karena ya sejarahnya tadi, karena dulu saya dikasih makan sama mamanya teman saya selama 2 tahun, saya terpanggil untuk kasih makanan juga kepada orang-orang yang membutuhkan, mahasiswa-mahasiswa perantauan. Mudah-mudahan mereka nanti kalau mereka mapan, mereka juga bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi kasih makan lagi ke orang lain gitu. Keren. Itu makanya kita bikin warteg gratis. Nah, bulan April apa Mei, April 2020, Covid 2020 itu gokil, gila banget. Nah, daerah gua Tangerang tuh kota pabrik, kota industri. Itu layoff banyak banget. 12.000 orang karyawan di layoff di kawasan Tangerang. Nah, biasanya kita kalau bagi-bagi makanan di sana, ya kan, teratur. Bulan Mei, kita berhenti, ya kan, dikerubutin sampai nyolong. Lah, ini kan makanan gratis, kenapa mesti dicolongin gitu kan? Gila.
di dalam food truck kita itu kan banyak volunteer cewek-cewek ya kan. Terus gue bilang, waduh gawat ini kalau begini, ngeri kan, kita nggak tahu orang lagi kayak gitu kan. Udahlah makanannya taruh aja di jalanan, udah kita jalan aja biar mereka rebutan. Ya sopan nggak sopan sih, tapi gue lebih pentingin keselamatannya volunteer gue kan. Malah jadi mudorot, takutnya maaf ya ada yang megang-megang. Iya, kan kita nggak tahu oknum-oknum gitu kan. Betul. Ya udah akhirnya udah taruh aja makanannya di jalanan, langsung kita cabut. Nah tapi dari situ gue kepikiran, wah gila ya ini COVID, orang kehilangan banyak pekerjaan. Akhirnya gue terpanggil untuk buka lapangan pekerjaan. Nah gue carilah partner yang ya gue doalah Tuhan yang kasih lah partner, karena gue gak ngerti bisnis bro, gue gak tahu bisnis tuh apa sih ininya gitu, gue harus gimana, gue gak ngerti. Terus gue bertemulah sama Mas Hendy Setiono. Oh, Baba Raffi. Pernah juga tuh mampir sini tuh. Iya, oh iya. Nah, gue cerita sama dia. Saya mau buka lapangan pekerjaan. Mas Hendy mau nggak berpartner sama saya gitu. Wah, kebetulan dia bilang. Kalau di agama gue nggak ada yang kebetulan, bro. Kalau udah bilang ada yang kebetulan berarti ini jalan Tuhan nih. Tapi benar. Di gue sih ya terlepas dari gue main di sama-sama Muslim ya. Tapi di gue tuh ketika gue dalamin lebih dalam, memang adanya qadarul takdir. Yes. Nggak adanya kebetulan, betul. Setuju. Oke, lanjut. Akhirnya ya udah, bukalah kita Nyapi Seisapi. Kita adalah usaha makanan yang pertama kali buka di COVID. Orang lain tutup ya kan, 80%. F&B waktu itu 80% F&B lagi drop. Oh jelas. Karena semua lagi pada pusing gimana nih cara jualan online ya kan. Lagi bikinin frozen gimana caranya ya kan. Oh. Saya waktu buka ya kan Nyapi, ditarik sama mentor saya. Dia bilang, "Dok, lu nggak salah nih buka tempat makan. Buka usaha di COVID, apalagi F&B 80% ini drop, lu kan lu tahu datanya." PPKM juga kan? PPKM tengah-tengah PPKM kita buka. Nekat juga lu ya. Terus gue bilang sama mentor gue bilang, waduh, sorry kok, saya bukan buka restoran, saya buka lapangan pekerjaan. Ya 6 orang 10 orang kerjalah. Udah, yang penting niat saya pengen buka lapangan pekerjaan. Tahu nggak bro, dalam waktu 3 bulan Nyapi buka 30 cabang bro. Hah? Lo kok bisa? Nggak tahu, gue juga sampai sekarang suka bingung. Bentar. Dari mana bisa bukanya revenue? Dari omset? Franchise. Oh. Kan Mas Hendy kan raja franchise Indonesia kan. Iya. Tapi di tengah COVID nggak ada yang berani bro, nggak ada yang berani buka. Cuma Nyapi yang buka. Itu investasinya dari mana? Dari investor? Investasinya temannya Mas Hendy. Adalah dia kasih modal 150-an lah gitu. 150 miliar? Enggak juta dong. 150 juta. Aku deg-degan. Nah, tapi itu sukses berat. Nyapi itu. Kita omset sehari bisa 20 juta. Kita sampai harus ngasepin daging lagi apa segala macam. Wah, pokoknya sempat stres nyariin stok. Lewat online yang paling banyak ya? Enggak. Datang. Lah kan nggak boleh. Nggak boleh memang. Tapi mau gimana? Kita melanggar PPKM sih melanggar, kita akuin. Tapi ya kita selalu bilang ya kita mau buka lapangan pekerjaan. You want to stop us, you stop us lah gitu. Datanglah. Tapi cuma ya orang-orang pemerintah juga ngerti, ada pengertiannya lah dari pemerintah daerah kita. Dan kebetulan kita bukanya kan di kabupaten bukan di Kota Madya. Gitu. Oh jadi nggak kena zona merah ya? Apa sih istilahnya dulu? Jadi nggak terlalu strict lah gitu. Yeah. Nah, kayak gitulah. Jadi memang purpose-nya, niatnya baik, ya tiba-tiba dibukain jalan. Tuh, poinnya tuh. Kalau melihat gue yang dulu kadang-kadang gue suka bingung bro. Gila ya nih gue sekarang punya restoran 30 biji. Dulu tuh gue tinggal di pinggir kali loh gitu. Apa yang lu dapat? Purpose ya? Kalau lu punya purpose yang bener, Tuhan yang buka jalan. Warteg gratis, itu juga tujuannya. Gak make sense bro. Gue punya warteg gratis tuh warteg tapi gratis. Bisnis pasti rugi kita dulu bilangnya. Betul. Ini bisnis pasti rugi nih. Siapa yang mau invest? Siapa ya? Gak ada orang rugi. Lu gimana revenue-nya gak ada. Ternyata ya Tuhan buka jalan. Lewat apa? Donatur gitu. Warteg gratis. Iya. Coba buka dong warteg gratis. Ada di mana? Tuh. Gue sempat kepoin juga sih kemarin-kemarin. Gue pikir memang ini ya maaf ya. Gue pikir ini gak bertahan lama. Paling udah kelar nih. Masih jalan? Udah tahun keberapa? 4 ya? 4 tahun kita. 4 tahun udah 4 kota kita. Ngeri juga ya. Ya puji Tuhan. Siapa? Donatur tetap gitu? Masyarakat. Oh jadi siapapun gitu? Ya. Gue pun bisa support? Bisa. Kitabisa.com aja. Lewat kitabisa.com ya. Yes. Awalnya tuh gue pitching.
bisnis pasti rugi. Siapa yang mau invest? Ya Itu kan? tulisan itu. Iya. Siapa yang mau invest di bisnis pasti rugi. Dijamin kalau invest sekarang besoknya langsung rugi. Wah, kita bilang gitu lu jangan curang gitu. Tapi ternyata banyak yang. Tapi benar maksud gue. Lihat deh narasinya. Gue coba pakai dari agama gue ya. Bisnis pasti rugi. Dunia rugi bro. Tapi kan investasi sesungguhnya di akhirat. Yes, amin. Ya kan? Yes, betul. Jadi lu naruh duitnya sebetulnya dengan bantu orang, dengan lu sedekah, infak gitu kan. Duit lu nggak akan hilang sebetulnya karena investasi lu tanam tuh di akhirat istilahnya itu nggak akan turun tuh. Ya kan nggak akan rugi apa segala macam. Kalau di dunia kelihatannya begitu. Makanya mau dibawa kemana sih harta? Padahal gue juga butuh harta juga Nah sih. kayak gini nih kegiatan kita coba di scroll. Gimana coba? Kemarin kita habis garage sale juga. Nah ini kita food truck itu kita keliling. Oh jadi warteg gratisnya bukan stay di kios atau pinggir jalan gitu ya? Iya, soalnya kalau gue stay di tadinya awalnya mau warteg bener-bener warteg yang stay, cuma ternyata setelah kita diskusi sama teman-teman semuanya, ini kita merusak ekosistem ekonomi di sana. Kalau gue buka satu tempat, yang warteg-warteg sebelahnya apa segala macam mati dong. Orang gue gratis gitu. Satu dan yang kedua, yang makan yang orang-orang itu aja yang dapat manfaatnya. Exactly. Iya gitu. kan? Makanya sekarang keliling. Jadi kita nggak ganggu ekosistem ekonomi lah. Dan kalau mau tahu misalnya apa, lo share rutenya gitu tiap harinya? Atau random aja tuh gimana? Tahunya keberadaan lo ini, si Obi Fan ini nih. Iya. Enggak, apa namanya, kita sudah tentukan titik-titiknya sih. Setiap apa? Setiap minggu. Setiap minggu. Jadi selama seminggu di titik A. Yes. Oh enggak. Kita itu kegiatannya enggak setiap hari, bro. Kita seminggu 3 kali. Jadi biasanya ke pemukiman pemulung, panti asuhan, sama ke anak-anak perantauan mahasiswa. Gitu. Berapa porsi? Gitu. Sekali lo mendarat? 200-an lah. Oke banget itu. Jadi kurang lebih kita bantu 5.000 bagi 5.000 makanan lah, kurang lebih. Gitu. Per bulan. Ya, puji Tuhan. Oh, jadi ini bisa diakses ya linknya ya? Bisa. Buat teman-teman support apa segala macam ya. Nah, tapi ini kan sebelum Nyapi kan? Sebelum Nyapi. Oh, gue dapat tuh kuncinya. Ini guys, ya, gue dapat pesan moralnya ini apa? Sebelum Edo juga kemarin dia tentang ya pokoknya banyak sedekah apa segala macam ya. Nah ternyata ini bukti bahwa ketika lo memudahkan urusan orang lo akan dimudahkan juga kan jalan ya kan. Gue di warteg gratis justru gue belajar bisnisnya di warteg gratis. Kok bisa kan pasti rugi? Gue belajar SOP bro. Oh. Kan ini kan kita kan pakai volunteer kita nggak gaji. Gimana caranya volunteer yang berbeda-beda terus bisa masak yang sama. Resepnya yang bikin Chef Arnold. Oh gitu. Dia yang bikinin gitu kan. Oke. Cuma gimana caranya supaya setiap orang yang ganti-ganti itu kan tiap ini yang masak kan. Ya kadang-kadang mahasiswa, kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang anak SMA gitu bantuin masak. Kalau nggak ada SOP-nya, ya rasanya nggak karuan dong. Oh. Sekali ini belajar SOP, terus belajar bikin sistem, gimana caranya supaya sistemnya bergerak dengan baik. Ada manajernya yang kelola ini, yang satu kerjaan itu kayak gitu sih, baru belajar manajemen. Oke, narasi yang digaungkan kepada mereka volunteer, kenapa dia mau effort lah? Karena mau rugi. Serius? Iya. Triknya gimana bilang ke mereka? Maksudnya kok mereka ya aja gitu loh. Nggak ada triknya. Susah bro nyuruh orang lu nggak ada digaji ya tapi lu bantuin gue ya. Masa cuma sekedar klasik atau klise. Udah kan ini kan kita bantu orang. Hari gini butuh cuan bro. Enggak. Bahkan sampai sekarang pun mau daftar volunteer di warteg gratis itu susah karena kita gilir pun belum tentu dapat bagian. Oh ya? Yang antri itu banyak banget. Mungkin salah satunya kalau aku lihat sih karena yang datang anak-anak muda ya, karena warteg gratis nih kita beramalnya tuh fun. Maksudnya kalau amal-amal yang lain saya nggak menjelaskan, cuma beda aja gitu ya. Itu lebih ke sedih gitu, mengharukan. Kita happy anak-anak muda, makanya warna kita kuning mentereng kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi beda gaya aja. Mungkin ya anak-anak muda sebenarnya pengen berkegiatan sosial, cuma selama ini ketemunya yang selalu yang mengharukan lah mungkin. Ya. Maksudnya story yang diangkat tuh kan yang melankolis. Iya, ya. betul. Yang begitu-begitu kan, ya, empati ya gitu kan. Nggak menyalahkan, tapi memang beda gaya aja sih sebetulnya ya. Betul. Kalau kita ya makanya anak-anak muda suka jadi volunteer kita karena bisa story gitu. Iya. Food truck kita juga kan kita bikin se-estetik mungkin kayak gitu-gitu lah. Oke. Gitu. Dan terus abis itu dari situ ke Nyapi baru tadi kan. Baru ke Nyapi. Nah, gimana cara mempertahankan di era bisnis sekarang nih?
kan banyak banget bro. Maksudnya dengan pola franchise, dengan pola yang begitu. Apalagi tadi sebenarnya udah lo jawab juga sih sedikit ya mengenai SOP kan. Kalau banyak franchise, banyak cabang kan sebetulnya kan kadang beda-beda tuh rasanya tuh. Ya kan cara mempertahankan di era sekarang gimana? Nomor satu ya kalau mempertahankan kualitas sudah pasti SOP. Sama pinternya Mas Hendy itu di Baba Raffi, kebanyakan prosesnya sudah di pusat. Jadi begitu sampai ke tangan franchisee itu mereka tinggal potong daging, ya kan? Terus taruh di griddle, nggak usah pakai minyak, udah beres. Terus kasih toppingnya di atas, udah beres. Oh, gitu. Jadi central kitchen. Iya, jadi udah terpusat semuanya. Jadi begitu udah sampai ke franchise kita, ke outlet kita, itu bahkan nggak perlu chef. Benar-benar operator aja juga bisa, yang di training 1 hari juga beres. Orang cuma motong daging, taruh di griddle, shake 1 menit, udah kasih toppingnya beres, udah. Nasinya ya masak nasi ya gimana sih? Oh iya. Lo kenapa nggak di outlet dipisah gitu? Ya kan beda-beda ya alasannya ya pakai central kitchen tuh. Kenapa? Memang ya itu kalau di outlet otak-otaknya nggak sama ya? Pasti beda-beda lah. Makanya kita pengasapan juga satu tempat, pembuatan bumbu di satu tempat kayak gitu, terpusat, baru kita distribusi kayak gitu. Soalnya kalau pemasakannya di outlet ya pertama kita harus hire orang yang pintar masak gitu kan, harus koki, dia juga harus punya taste, dia harus disiplin juga. Kadang-kadang kita nggak tahu moodnya seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi ya memang lebih baik terpusat kalau untuk brand franchise ya. Iya, tapi kan plus minus ya. Kalau nggak laku gimana? Kan semua udah frozen kita bentuknya. Jadi habis daging sapi, habis di pengasapan kan 4 jam. Itu di frozen. Vakum ya? Iya. Iya, gue pikir nggak dalam bentuk frozen. Enggak, itu busuk dong. Iya, misalnya nggak laku masih bisa buat besok ya. Yes, karena kan di dalam freezer ya. Betul. Oke, nah terus gimana caranya lu pengembangannya dari mulai nyapi ke social bread? Itu tuh. Ini dia. Jadi sebelumnya gue tuh digital agency, bro. Emang lu ada punya? Ada. Namanya FMG. Itu sebelum COVID. 2000 berapa ya? 2019 lah kalau nggak salah. Oke. Nah, kita yang pegang GoFood Partner, Auto 2000, terus sebagai sosial media. Sosial media dan website. Jadi kita all in one digital solution. BPK Penabur, BPK Pertamina. Kita pernah bikin websitenya Pertamina juga untuk yang di Malaysia. Oh ya? Yang pitching lu langsung turun? Kalau yang Pertamina enggak, kalau yang Auto 2000 gue gitu. Jadi ya kita satu tim lah. Nah, gue co-founder di FMG. Nah, masih sama ceritanya. 2020 itu kan COVID kan. Nah, awalnya karena mau bikin nyapi, ya udah gue bikin satu tim untuk mengelola sosial medianya. Tapi teman-teman gereja gue itu semua kan terdampak sama COVID. Tiba-tiba tadinya jualan di toko harus jualan online. Buat orang yang sudah terbiasa jualan di toko itu kaget banget, bro. Tiba-tiba tokonya suruh tutup, suruh jualan frozen. Wah, itu mereka mikirin gimana cara frozen ayam aja tuh itu stres gitu. Tadinya jualan yang jual bakmi. Teman-teman gereja gue banyak yang jual bakmi, bro. Itu ke frozenin mie gimana caranya gitu kan, nggak ngerti. Udah ngerti frozenin makanannya ya kan, mesti dijual kan. Jualnya kemana? Ya. Jualan online, mereka mentok online tuh jualan via WhatsApp. Itu via WhatsApp ya keluarga dekat aja sama teman-teman dekat. Ya kan. Terus ya dia datang ke saya, "Dok, tolong dong bantuin ini, gua bisnisnya gue mau go online gitu. Sosial medianya mau tadi urusin." Ya gue kasih lah oh, bisa pakai agensi gue nih. Saat gue kasih harga ya kan. Waduh, deal tuh. Kok 30 juta, Dok? Sebulan. Lu ngasih harga corporate ya 30 juta sama orang yang gak ngerti frozen. Selesai. Nah, tapi gue kepikiran karena datang lagi teman gereja lagi datang lagi. Banyak yang teman gereja gue yang minta tolong dong. Terus gue kepikiran terus. Gimana caranya supaya bisa murah, bisa bantu mereka gitu. Tapi nggak bisa, gue digital agency, gue harus gaji videographer, fotografer, editor, scriptwriter, social media spesialis, yang upload lagi, ya kan? Belum modelnya yang foto pegang produknya, yang joget-joget di TikTok ya kan? Ya nggak bisa murah dong gitu kan. Tapi gue mikir terus gimana caranya supaya bisa bantuin mereka gitu. Terus akhirnya ketemulah gue sebuah cara bahwa ternyata ada orang yang bisa
video sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, script writing sendiri, ya kan? Social media specialist sendiri, tau gak siapa? Content creator. Oh iya. Kan gua dari tahun 2009 syuting sendiri, skrip sendiri, ya kan, konsep sendiri, ngupload sendiri, SEO, riset sendiri, apa yang lagi viral kita yang tahu sendiri, ya. Nah, iya juga ya. Akhirnya gue coba pertemukan, bisa nggak nih small business UMKM daripada lu bayar agency yang mahal, which is we know why ya, karena harus gaji banyak orang. Cobalah langsung aja dikelola sama content creators. Gitu. Jadi lu nggak bayar 5 orang, lu bayar 1 orang doang, si content creators doang gitu. Oh, jadinya sekarang namanya kan KOL itu beda. Bukan. Key opinion leader. Iya, itu kalau KOL kan buat endorse kan. Ini enggak, ini content creators untuk mengelola akunnya. Oh. Gitu. Jadi si content creators ini jadi agensinya gitu. Iya. Jadi akun lu bakal dihandle sama si content creators. Orang ini nih. Nah, akhirnya ketemulah kita sama beberapa influencers. Yang lumayan deket. Ya udah, lu mau nggak kelola ini, tapi cuma 5 juta loh gitu. Dia bilang 5 juta nggak apa-apa kak gitu. Padahal followersnya 700.000. Kok mau? Nah ternyata sekarang ini udah beda iklimnya content creators. Kenapa? Kalau dulu gua followersnya 700.000, semua brand ke gue bro. Tapi sekarang kompetisinya udah tinggi banget. Dia cerita, saya followers 700.000, tapi endorse sebulan belum tentu sekali kak. 5 juta saya ambil kak, ya udah. Oh ya, dan pasti tetap lagi. Ya tetap, pasti kan? Iya kan kalau dia stabil. Iya, kalau dia ngonten butuh brand tap in atau built in ke situ, belum tentu. Betul, apalagi kalau content creators zaman sekarang ya. Lu sehari ini bisa viral ya. Semua online shop bisa lari ke lu ya kan? Karena lu lagi viral. Besoknya ada yang lebih viral daripada lu, semua online shop semua ke sono. Lu sepi, bro. Itu makanya terjadilah ekosistem ini di mana UMKM langsung aja ke content creators gitu. Dikelola. Karena UMKM kan kebutuhannya nggak banyak. Kalau dulu zamannya gua Auto 2000 rebranding ya kan, awareness ya kan. Waduh, pusing kan. Tapi kalau UMKM enggak, yang penting dikelola aja ya kan. Yang penting posting, yang penting ada orderan masuk gitu kan. UMKM kan nggak pusing. Makanya si kreator juga nyaman. Ya udah. Akhirnya berhasil 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita sudah bantu 1.200 UMKM untuk mengelola sosial medianya. Gitu. Berarti market lo memang betul-betul ke small business ya, berarti ya. Tapi kalau memang ada korporat yang gede banget masuk, gimana? Contoh misalnya, Dok, ini gue dari Teh Botol Sosro nih. Kan nggak mungkin lo tolak juga dong? Ada yang gitu. Kita oper ke agency partner kita. Oke. Jadi kedepannya tahun depan kita akan jadi marketplace juga, karena kita lihat ada beberapa permintaan corporate. Sekarang ini corporate yang pakai platformnya kita ada Bukalapak, ada Tako, ada apa lagi saya lupa deh. Sebagai? Adalah pokoknya. Sebagai? Ya itu. Enggak, lo nya sebagai? Gue cuma calo doang, kan gue platform doang. Oh, agregator. Iya. Jadi lu tengah-tengah, lu tuh makelar, ya kan? Lu tuh kayak Gojeknya. Gojek kan nggak punya motor tuh. Iya nggak? Shopee nggak punya mall. Betul. Kita agensi yang nggak punya agensi. Jadi kita cuma platform fee aja. Setiap transaksi kita ambil platform fee. Berapa? Kayak gitu. Adalah bro. Loh. Enggak. Ya, GoFood aja dibuka. Ya normal lah. 20 segitu 20% ya? Lah. Oh iya. Sama siapa aja timnya? Gue kenal nggak? Ada yang gue kenal? Kayaknya CTO lu siapa? Oh, komisaris kita situ CTO-nya Tokopedia, Pak Herman Wijaya gitu. Beliau yang believe sama teknologinya kita, and then dia yang juga yang jadi angel investor kita di awal-awal banget, di awal tahun kita. Angka berapa tuh? Ini di edit apa enggak itu? Adalah pokoknya. Kalau sekarang puji Tuhan kemarin baru masuk seed funding. Seed funding kita. Oh, pre-seed ya? Seed ya? Ya, seed funding kita divaluasi $4 million, $4 juta. 4 juta. Yes. 4 juta kali kursnya berapa sih? 15.000. Sekitar valuasi 6 miliar. 65 miliar. 60 valuasi 65 miliar. Yes. Berarti kalau dia masuk 6,5 miliar berarti dapat 10%. Yes, exactly. Oh, oke juga tuh ya. Investor dapat 10%, mantep. Iya, benar. Oh, oke. Itu yang kita bangun. Sekarang sih bentuknya masih website platform. Mana coba kita buka dong. Social Bread. Ini solusi loh buat UMKM nih ya. Buat teman-teman, karena setuju tadi.
giliran kita mau hire pegawai, itu boncos tuh awal-awal tuh. Bahaya tuh, iya kan? Terus kalau lo mau pakai satu jasa, tadi lo bilang apaan? Agensi yang ini ada ini kan berbahaya. Makanya kan rata-rata di sini isinya konten kreator semua. Betul. Nah, konten kreatornya gimana caranya masuk ke dalam sini? Berarti kan lo harus cari demand mereka juga untuk gabung kan? Udah itu mah udah dari awal-awal kita berdiri. Kita yang daftar kita tahu nggak berapa orang? Berapa? 10.000. Wah, dahsyat. 10.000 konten kreator tapi seluruh Indonesia gitu. Tapi kita belum bisa tampung semua tuh biasa karena UMKM yang kita bisa bantu juga masih terbatas lah. Skalanya apa aja tuh dari standar ya, misalnya dari followers yang ya pokoknya mikro. Minimal 1.000 baru bisa Oh, berarti dari mikro, makro, nano, mega gitu. Iya. Pokoknya di atas 1.000 boleh apply ke kita. Dan dia juga posting di sosial medianya dia juga kan? Enggak. Enggak. Kalau itu endorse. Jadi kita ada beberapa produk boleh diklik. Coba buka deh. Nah, ini social brand. Kalau yang pertama ini, yang tadi saya cerita ya produknya. Jadi kita langsung ketemu sama content creators, dikelola akun sosial medianya. Oke. Nah, yang kedua, coba bawa. Yang kedua ini live shopping. Ketemunya bukan sama content creators, ketemunya sama live shopping streamers. Gue lagi nyari beginian nih. Oh, silakan langsung dipakai aja. Iya. Agak ambigu ya. Maksudnya jasanya dipakai. Oh, jasanya. Gitu, tolong dikelarkan dong ucapannya ya. Siap. Agak ambigu ya. Nah, ini lagi rame soalnya. Banget. Iya kan di TikTok live. Growth kita 40% tiap bulan. Jadi sekarang aja kita belum 1 tahun produknya live shopping ini, maksudnya platform yang mempertemukan UMKM ke streamers, tapi kita sudah handle 25an live shopping. Wih, ini kalau pakai semacam UI UX-nya kayak Tokopedia apa segala macam tuh ya, marketplace ya, itu mudah banget nyarinya ya berarti ya? Yes. Bukan di mereka semua kan? Yes, tapi belum kita akhir tahun ini baru kita launching. Nah, kalau sekarang nih gimana? Coba sekarang gua klik kemana? Kalau sekarang larinya ini bakal harus meeting dulu sama tim marketing kita. Coba klik, coba kemana tuh? Nah, kemana larinya tuh? Hah? Oh, atur jadwal. Nanti tinggal diatur tuh di situ tuh. Iya. Oh, jadi host live TikTok itu gimana cara mekanismenya? Boleh jelasin nggak? Misalnya pembagiannya kah, biar teman-teman ada bayangan. Iya. Ya anggaplah misalnya sekian persen lu nyebutnya kalau memang misalnya nggak bagi hasilnya itu 15%. Buat? Sama buat streamersnya. Contoh, misalnya buat streamer, buat streamers dan platformnya buat kita, buat social brand lah. Dari omset? Dari omset. Apa dari profit? Dari omset. Dari omset ya? Dari omset. Contoh, kita paling gampang misalnya omset 1 miliar per bulan. Iya. 1 miliar nih, 1 miliar. 150 juta bagi kita. 150 juta buat social brand. Terus? Dan streamersnya. 850 jutanya? Iya, omset lu. Kan lu yang jual produk. Oh. Iya. Enak juga ya? Iya. Lah soalnya kan banyak banget nih di luaran sana 23%, bro. Oh iya. Wah, apa saya harus naikin? Nyesel gue. Ngomong nyesel juga gue. Bener, bro. Tapi ada minimumnya. Karena kan mereka butuh makan, minum, bayar internet, bayar listrik gitu. Jadi kalau omsetnya misalnya, jadi KPI-nya bareng-bareng kita 100 juta omsetnya sebulan. Kalau di bawah 100 juta bayar minimumnya, yaitu bayar 12 juta. Karena ini benar-benar setiap hari 30 hari nonstop, mau lebaran, mau hari Minggu tetap live stream. Nggak sakit kuning tuh orangnya tuh. Kan nah kita ya cuan sih cuan, Dok. Itu pilihannya mereka. Saya kan cuma platform saja. Bener. Kan memang jual beli ya. Iya. Jual beli. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu ntar bisa diatur ya. Model akadnya lu berapa jam ya gitu. Iya. Setiap hari minimal 2 jam. Iya, semakin gencar kan semakin potensi juga kan. Betul. Oh, berarti lu orang-orang di balik yang setiap gua nge-swipe TikTok live apa segala macam jualan punya saya. Oh. Ya. Bukan punya saya, maksudnya streamer kita. Iya, streamernya tuh ya. Betul. Boleh lu sebut apa ini confidential? Kebanyakan skincare. UMKM, ya skincare ada banyak banget kita. Ada 4 apa skincare. Apa brandnya? Macam-macam saya nggak. Boleh kasih tahu nggak sih? Boleh aja sih, cuma nggak hafal saya. Ada apa sih skincare tuh? Organik ya, terus apa sih skincare tuh? Dokter klinik. Oh ya? Kebanyakan brandnya bukan brand yang terkenal karena kita memang UMKM banget. Kan ada, gue lupa lagi, Originot, Scientific. Enggak Scientific mah udah pakai internal atau agency, itu kelasnya beda. Itu dia kita kan pakai streamers, jadi ya dari kualitasnya juga enggak yang corporate. Mereka cuma pakai handphone aja. Tapi oke, secara omset. Secara omset oke.
makanya pada bertahan. Bodoh. Sama sekarang kan lagi pemain momentum, si aplikasi TikToknya pun mendorong yang live shopping. Jadi kalau istilahnya kalau kita bisa ride the wave-nya sekarang ikutan live TikTok shopping, ini berpotensi banget. Nah ini menarik ya. Gue kasih tau, salah satu user kita, tahu nggak sebulan omsetnya berapa? 1,9 miliar sebulan. Hah? Si host live streamer ya? Enggak, si brandnya? Iya, brandnya 1,9 miliar. Apa jualannya? Produknya apa? Sepatu. Jualan sepatu. Dengan hostnya lu kasih, konten kreatornya dari lu juga. Yes, listrik apa? Briefnya? Brief dari bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Karena kan biar tahu DNA-nya dia juga ya. Iya, betul. Dok, ngobrol bentar ya, Bro. Fenomenal sekarang tuh arahnya kemana sih? Gue juga lagi ngebaca nih TikTok live shopping ya. Gue kasih lihat lu kantor kita ya seperti apa ya. Wah, ini menarik nih. Sekarang udah eranya live shopping ya. Gue juga kepikiran, maksud gue produk-produk yang memang kita bina atau mungkin dalam arti affiliate dan seterusnya, ini kita bisa ngarahin ke sana nih. Emang itu nggak dipungkirin ya live shopping ya, Dok? Live shopping, bahkan gue kalau ngeliat omsetnya mereka, bro, gue sendiri sekarang, lu tau sendiri, gue malam-malam sekarang jualan buku. Lu juga live tiap malam? Live stream malam-malam. Oh ya? Lihat omsetnya tuh gila, gue aja. Oke, tapi pas lu live? Oke banget. Buku apa? Nih, ini kan gue setelahnya. Coba. Nah, ini kantor kita nih. Nah. Oh, lu jadi studio live gitu ya? Nah, ini gue seru banget. Ini kegiatan. Kemarin gue nggak ada, Dok, itu. Hah? Kemarin pas gue main ke tempat lo, yang baru ya, kantor yang baru ya? Yang baru. Bro, ini kantor lo, bro. Iya. Sekarang trennya live shopping begini ya? Kita kalau udah 6 sampai jam 12 malam semua full live shopping. Meja gua aja dipakai buat live shopping. Saking fullnya. Oh, sekarang eranya begini ya? Trennya memang live shopping. Nah, kalau di China udah bukan tren, udah jadi culture. Oh. Lu kalau ke China ada satu mall ya. Jadi bilik-bilik gitu, bro. Nanti kita munculin di layar ini, lu lihat ya. Jadi kayak studio extravaganza sama OVJ. Iya juga sih. Iya kan, lo kan? Ketika lo syuting di situ kan rata-rata ada kayak bilik atau kontainer-kontainer gitu kan. Yes, di sini ntar adegannya set rumah, sofa, ruang tengah. Ini misalnya tentang warung gitu kan. Yes. Kan kalau kita ke Trans TV kan waktu itu kayak gitu tuh. Betul. Bilik-bilik yang lo lihat tuh baru 1 lantai. Di China karena live shopping udah culture, itu mall lama. Kalau di sini kayak ITC lah gitu. Kan ITC udah pada tutup ya, udah pada betul. COVID kan. Udah lewat lah. Itu mall lama di China itu dirubah kayak begini, 14 lantai begini semua, bro, semua live shopping semua. Serius loh ngomongnya nggak tabrakan? Pakai mic loh, bro. Bukan, maksud gua kan ini kan antar gini kan kedengeran pasti. Enggak, ada mic-nya dari China, kita juga ambil dari China yang cuma sekepala doang. Kita sebelahan, benar-benar sebelahan. Oh, jadi ambience-nya ngambil dari segini doang. Iya. Jadi kalau ngomong di sini nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Meskipun dia agak kencang kayak. Lu kalau main ke kantor kita berisik banget. Tapi kalau lihat siarannya, live-nya nggak berisik. Mic kapan? Ada mic dari China, nanti gua share lah. Enggak, maksudnya siapa tahu kasih tips dong teman-teman dong. Apa namanya? Oh, lu nggak hafal ya? Kagak ada namanya. Ambil dari China. Hah? Lah, search-nya apa? Harus ke China, bro. Lah, nggak bisa online Amazon. Hah? Amazon mana ada? Alibaba lah. Alibaba, Amazon, Alibaba. Iya. Alibaba, coba aja cari mic-nya. Aku nggak tahu yang mana sih. Tapi kalau gue ngambilnya ya dari China. Karena kayak boya-boya gitu. Iya, kayak boya-boya gitu. Saramonic nggak bisa? Saramonic bisa lah pasti. Ya, tapi kan mahal Saramonic ya. Kita mau yang murah-murah aja. 3 jutaan, 2 jutaan ya. Iya. Ya kalau Saramonic bisa. Coba gue nggak tahu. Gue nggak pernah coba tuh biasa kalau Saramonic. Tapi yang kita iniin ya yang dari China punya. Oh, Masya Allah. Pokoknya sekarang kita lihat nih perkembangan Edozel. Ya udah banyak ternyata bisnis-bisnis yang memang menjanjikan tuh. Kalau kelihatan dari sini adalah lihat peluang demand ada di mana, market ada di mana. Gue nggak percaya bisnis yang dimulai dari opportunity ya. Gue selalu terus dari mana lo mulai? Kalau gue percaya gini, bisnis yang bagus tuh bukan bisnis yang berdasarkan opportunity. Tapi berdasarkan problem. Oke, ya sepakat. Kalau berdasarkan opportunity, yang terjadi sekarang, lu lihat orang main skincare, wah asik nih main skincare juga, kan? Yang mikir begitu banyak. Akhirnya sekarang apa? Semua user gue sebanyak skincare ada banyak banget. Akhirnya apa? Akhirnya cekek-cekekan harga kan. Yang sono harga jual 100.000, gue jual 90.000. 90.000, gue 80.000. 80, cekek diri sendiri kan. Ya kan? Lihat, wah kopi marginnya gede nih ya kan, 15 gram kopi jadi 10 cup kan, wah opportunity ya kan.
semua orang main kopi tiba-tiba, ya kan? Sekarang jadinya apa? Semua cekek-cekekan, berdarah-darah, jadi red ocean kan? Kenapa? Produk kita jadi komoditas. Kalau gue percayanya bisnis itu dimulai dari problem. Problem itu masalahnya apa? Contohnya ya Gojek. Gojek itu masalahnya apa? Masalahnya macet ya kan di Jakarta. Iya, oke. Dan juga terlalu variabel untuk ojek pangkalan tuh harganya nggak jelas lah gitu kan. Iya. Nah dari problem itu muncullah aplikasi Gojek yang memecahkan. Social Bread problemnya apa? Problemnya kan gue mau bantu UMKM yang nggak mau bantu UMKM yang mau mengelola sosial medianya tapi nggak punya duit, nggak mau bayar agensi, nggak mampu, ya kan berat. Langsung aja ketemu sama content creators, ya kan, jadi murah tapi efektif kurang lebih sama agensi. Jadi berat dari problem. Oke, tapi kalau si brand itu nge-bypass langsung konten-konten sama konten kreator setelah itu gimana? Ini yang orang lain nggak punya. Jadi kita punya teknologi data crawling. Jadi kita bisa tahu apa yang bakal ngetrend minggu depan. Gitu. Oh, jadi begitu dia mau bypass, langsung ngobrol-ngobrol sama si konten kreatornya, udah nggak usah lewat social bread deh, kita aja udah. Kreatornya yang nggak mau. Udah berapa kali kok kreatornya nggak mau. Soalnya karena kreatornya jadi nggak tahu insight minggu depan apa yang bakal ngetrend. Iya. Yang ada malah dia nggak laku ya. Iya. Karena kan dia mau grow followersnya juga kan, cita-citanya pengen jadi Baim Wong kan. Iya. Oke, mantep ya teman-teman. Nih coba aja cek ya di sosial media socialbread.id. Ini buat para UMKM tepat nih. Markasnya di sini nih, banyak UMKM yang ya mengalami kesulitan dan seterusnya gitu kan. Apalagi mau mulai yang tadi tuh live shopping. Ayo Allah, tampil aja mereka nggak pede. Nggak tahu gimana cara ngomongnya, nggak tahu gimana set studio itu. Live shopping itu tricky banget loh. Bentar-bentar violation. Kalau nggak benar-benar pelajarin, waduh, itu merah. Akhirnya tokonya nggak laku. Oh, gara-gara? Violation, macam-macam violationnya. Ada suara anak kecil, ya kan? Tiba-tiba kena violation. Oh iya, kan? Ruben Onsu pernah tuh. Lihat sekelas Ruben Onsu aja. Ini true story ya, muncul di FYP gue. Ruben tuh ngomong, padahal kemarin gue habis nonton dia live di Benchmark tuh, ya kan? Gue nggak ngerti lagi dan begitu, geleng-geleng. Gue ngerti katanya ya kena violation tadi, ya kan? Karena gue begini, katanya begini, karena begini. Ya udahlah, apa boleh buat? Nah, itu mungkin gara-gara suara anak kecil tengah malam atau apa gimana? Berapa menit nggak munculin produknya, violation. Terus hostnya meninggalkan layarnya, violation. Wah pokoknya kalau nggak dipelajarin bener-bener, nggak bener-bener ngerti. Kita belajar juga dari kesalahan-kesalahan kita lah. Nggak ngomong terus ya, ditinggal apa segala macam ya. Makanya kan rata-rata pas gue nge-swipe ngoceh mulai. Gue nggak tahu tuh lak-lakannya dikasih apaan tuh. Bro, thank you deh ya. Nih teman-teman langsung aja samperin deh, ada warteg gratis, ada social bread, Nyapi. Nyapi udah berarti perpanjangannya nanti akan nambah lagi, coba. Kita lagi mau launching lagi yang versi lebih kecil lah, yang Express, Nyapi Express, coming soon. Buat teman-teman yang mau belajar bisnis, mungkin bisa yang level franchise-nya yang lebih berapa harganya? Modalnya lebih kecil lah. Berapa? Sekitar 50-75 lah gitu. Kalau yang utama kan Nyapi sekitar 300-an kan. Ini versi yang booth lah. Menunya lebih dikit tapi ada kesempatan. Masya Allah. Terakhir Dok, berarti lu kan sekarang jadi pengusaha ya, udah nggak konten-konten kayak dulu lagi ya. Duitnya banyak mana Dok? Hah? Duitnya banyak mana? Duitnya dari mana-mana lah. Kan ada konten receh, konten viral. Sama sekarang kan lu kan jadinya kan lebih wise. Antara entrepreneur atau bikin konten gitu. Iya. Kalau duit sebenarnya lebih enak bikin konten. Terus kenapa lu pilih jadi pengusaha? Disuruh Tuhan lah. Gitu, dagang ya. Gitu. Jadi kalau gue boleh closing ya sama teman-teman ya. Coba silakan. Gue percaya nomor satu, bisnis yang baik harus punya purpose yang baik, tujuan yang baik. Oke, sepakat. Either mau bantuin orang, mau buka lapangan pekerjaan, mau kasih dampak, mau beramal. Yang penting tujuannya baik dulu, Tuhan yang pasti buka jalan. Terbukti dalam semua usahaku kebanyakan seperti itu. Nggak kebanyakan, semua. Warteg gratis, Nyapi, social bread, semua booming. Kenapa? Karena punya niat yang baik. Yang kedua, mungkin teman-teman pegang adalah jangan bisnis dari opportunity deh. Cari problem. Problemnya nggak perlu yang susah-susah, macet atau bantu UMKM, nggak perlu susah-susah. Saya masih ingat banget problem yang mau di-solve sama Kopi Kenangan, itu problemnya lumayan receh. Maksudnya itu apa? Lupa gue. Jadi biasanya kalau karyawan-karyawan mahasiswa, ya kan, mereka kan pengen ngopi. Nggak mungkin kopi hitam pekat itu kan?
Nah, mereka mau ke Starbucks tapi nggak punya duit. Problemnya itu doang. Mahasiswa pengen ngopi di Starbucks tapi nggak punya duit. Problemnya itu doang. Receh banget kan problemnya. Maksudnya bukan macetan Jakarta, membantu UMKM, enggak kan? Itu doang. Tapi kalau disuruh mahasiswa disuruh beli kopi yang gocengan yang Starling, malu ya kan? Jadi problemnya dilihat nih, ada mahasiswa duitnya cuma 20 ribuan tapi pengen gaya. Gitu. Dan masuk di mall. Bukan mau ngopi, mau gaya dia tuh. Makanya gayanya tuh nomor 1 ya kan. Lihat ininya Fore, packagingnya Fore kan. Keren gitu. Iya. Padahal mungkin kopi ya pasti terbuat dari biji kopi kan. Ya sama. Yang harganya ya modalnya ya segitu, kayak gitulah. Jadi cari problem dulu lah. Baru saya yakin ada kesempatan untuk lebih scale up. Betul. Karena nggak mungkin adanya solusi kalau ada, ya kan nggak mungkin adanya solusi, tapi kalau nggak ada problem. Betul. Exactly. Ya kan? Artinya munculnya problem, ujungnya pasti butuh solusi. Yes. Itu dia tuh makannya nih. Nonton, kasih solusi. Kita kasih solusi.